Halo sobat Nime. Waduh, baru puasa kedua. Aduh, panas banget coy. Udah melawan aja. Aduh. Oke, kita gas lagi yuk. Apoteosis, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Zen yang memasuki rahasia Tianxian, kini ia melihat ada seorang raja yang merasuki tubuh seorang kultivator petarung milik ras naga. Dan ia berjalan menuju suatu nisan yang ada di depannya, yang terdapat tubuh seorang master yang diikat dengan sangat kuat. Ya, Zen yang melihat tubuh wanita itu membuatnya pun bertanya-tanya, siapakah wanita ini? Sepertinya ia berbeda dengan mayat-mayat yang ada di tempat ini. Gadis ini sungguh sangat istimewa, dan ternyata tebakan Zen benar adanya ketika tiba-tiba saja mata dari mayat itu ternyata terbuka. Dan ia juga berujar, "Kau adalah seorang pejuang dari klan nagaku. Karena kau telah bangkit dari tidurmu, jangan lupakan misimu. Jawab pertanyaanku, siapa namamu?" Hei, mendengar itu membuat Zen pun berujar, ini seharusnya tidaklah sulit bagi Pak Tua itu. Karena di sini Pak Tua itu pasti telah menghafal nama yang sebelumnya yang ia rasuki ini. Tapi di sini Pak Tua Raja itu pun ia harus Pak Tua itu pun gagap dan sulit sekali bagi dirinya untuk menjawab pertanyaan itu. Dan itu membuat Zen pun berujar di dalam hati, lah, bagaimana ini dapat terjadi? Padahal nama itu sangat mudah sekali untuk dihafal. Sedangkan untuk raja, kini doi pun harus berhadapan dengan wanita yang ada di dalam peti kaca itu yang berujar, "Sebutkan namamu. Jika kau tidak dapat menjawabnya, aku meminta kepada kau untuk kembali ke peti mayatmu." Dan untuk raja, ia pun terlempar dari dalam tubuh yang ia rasuki. Dan untuk mayat itu, ia kembali merangkak memasuki ke dalam peti mati miliknya. Dan untuk gadis ini yang ada di dalam peti kaca, ia pun kembali menutup matanya. Sial! Aku benar-benar tidak dapat mengingat namanya. Pikiranku saat itu kosong, benar-benar kosong, ujar Pak Tua ini. "Oi, Lau Hua, bagaimana kau dapat melakukannya tahun lalu? Tahun lalu kau dapat memasuki tubuh seorang kultivator yang ada di lantai 13 ini." Entahlah, aku juga tidak tahu. Kupikir waktu itu aku hanya beruntung, ujar Pak Tua itu. Dan untuk Zen yang memperhatikan hal ini, ia merasa kalau sepertinya walaupun kita telah masuki tubuh yang ada di lantai 13 ini, tapi sepertinya keluarga klan naga tidak akan membiarkan tubuh-tubuh ini dirasuki dengan sangat mudah. Dan karena kesulitan hal itulah, di sini raja ini ia pun memutuskan untuk memasuki mayat yang ada di lantai 12 aja. Karena itu lebih mudah daripada harus mengikuti tes yang ada seperti ini. Kesulitannya bukanlah cuma dirasakan oleh rekannya ini aja, karena begitu Raja Tonglik mencobanya, ia pun juga harus terpental. Dan melihat hal itu semua membuat Zen pun penasaran dan ingin mencobanya pula. Dan sebelum merasuki tubuh itu, Zen pun mencoba untuk melakukan hal licik, yaitu menulis nama orang yang akan ia rasuki tepat di depan peti kaca, yang nantinya akan membuat dirinya dapat membaca nama itu. Baiklah, dengan begini aku bisa menyebut nama orang itu nanti, pikir dari Zen. Dan benar saja, kini Zen ia merasuki tubuh salah satu master yang ada di tempat ini. Dan begitu ia rasuki, Zen ia merasakan ada kekuatan yang mengikat tubuhnya, yang mengganggu pikirannya. Tapi di tahap ini Zen masih dapat mengingat nama pemilik tubuh. Namun ketika Zen ia berjalan dan dites oleh gadis naga itu, ternyata aku tidak dapat mengingatnya. Yang memaksa Zen pun harus terhempas keluar dari tubuh yang ia rasuki juga. Melihat Zen yang gagal membuat raja ini berujar, gimana? Sulitkah mas bro? Waduh. Sulit untuk dijelaskan, sambut dari Zen. Aku rasa wanita ini memiliki kehendak untuk membuat kita menyebut nama asli kita, bukanlah nama pemilik tubuh. Kau benar. Wanita ini sepertinya mengacaukan pikiran kita untuk dapat menyebutkan nama pemilik tubuh. Ini seperti naluri yang hanya akan mengingat tubuhnya sendiri. Dan merasa tidak ada harapan lagi. Di sini Zen pun memiliki ide gila. Baiklah, kurasa tubuh-tubuh yang ada di lantai ini sungguh sangat sulit untuk dirasuki. Kalau begitu aku akan merubah target buruanku. Apa? Merubah target? Apa artinya Bang Messi? Waduh, Bang Messi. Apakah kau akan merasuki tubuh yang ada di lantai 12? Tidak. Maksudku merubah target, karena kini aku akan merasuki tubuh wanita ini, ujar dari Lozen. Aku akan merasuki tubuh wanita ini walaupun aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Tapi feelingku mengatakan kalau wanita ini adalah wanita yang paling kuat yang ada di lantai 13 ini.
Tapi ketika Zen mendengar kalau kekuatan wanita ini sepertinya ada di tingkatan puncak, membuatnya pun berpikir, apakah wanita ini kekuatannya setara dengan tetua agung ataupun Yunluo? Dan untuk raja yang mendengar kalau Zen ingin merasuki tubuh wanita itu, membuatnya pun bertanya, tunggu Lu Tianxing, kita masih belum tahu wanita ini masih hidup atau sudah mati. Selain itu juga, kita juga tidak dapat menghancurkan peti mati itu. Selain itu, terdapat juga rantai pengikat. Tenang Pak Tua, jangan khawatir soal itu. Aku dapat menghancurkan rantai itu, ujar dari Zen. Dan benar saja, kini Zen ia pun mendekati peti mati itu. Dan kini, ia menyiapkan palu miliknya. Sebenarnya tujuan Zen ingin masuki tubuh wanita ini bukan karena tubuh yang ada di tempat ini sulit untuk dirasuki, tapi karena memang tubuh ini adalah tubuh yang paling kuat yang ada di lantai ini. Dan aku rasa aku harus mendapatkannya agar aku bisa mendapatkan telur Zulong. Tapi aku juga tidak tahu siapa wanita ini dan kenapa ia diperlakukan berbeda. Tapi ya udahlah, bodo amat. Duar, Zen pun menghancurkan kristal yang mengurung wanita itu. Dan Zen yang kini dapat melihat langsung tubuh wanita itu membuatnya pun berpikir, sepertinya gadis ini ia tidak seperti orang mati. Apakah ia masih hidup? Dan benar saja, ketika ia disentuh oleh Zen, ternyata tubuhnya masih hangat dan masih ada detak jantung. Apa? Dia masih hidup? Bukankah di tempat ini hanya ada orang mati? Tapi Zen yang melihat lebih detail lagi membuatnya pun berpikir keras. Gadis ini, ia masih hidup. Tapi kenapa ia ada di tempat ini? Apa tujuannya yang sebenarnya? Menurut informasi yang aku dapatkan dari naga hijau, kalau hampir semua orang yang ada yang berasal dari klan naga, mereka telah dikorbankan untuk memanggil True Dragon sejati. Apakah mungkin orang ini sungguh sangat kuat, sampai-sampai jiwanya sungguh sangat sulit untuk dapat dihancurkan meski tubuhnya telah dikorbankan? Tapi, bukankah lebih mudah untuk mengendalikan tubuh yang masih hidup? Baiklah, maka dari itu, Zen ia pun merasuki tubuh wanita itu. Dan kini di dalam tubuh wanita itu, Zen pun ternyata tidak dapat menemukan apapun. Bahkan di sini Zen ia juga tidak mendapatkan penolakan sama sekali. Awalnya di sini Zen pun berpikir kalau ini akan berjalan mudah, tapi tiba-tiba saja Aing nggak bisa bergerak. Kenapa? Kenapa inti jiwanya tidak dapat bergerak? Dan Zen yang merasakan ada kejanggalan memutuskan untuk keluar dari tubuh ini. Tapi Aing nggak bisa gerak, cok. Dan tiba-tiba saja ia mendengar ada yang berujar, kau telah masuk ke dalam tubuhku dan jangan kau pikir kau bisa keluar dengan mudah, bocah. Ujar sosok aneh yang tiba-tiba saja muncul. Ya, sesuai dengan dugaanku, ini pasti jebakan. Siapa kau? Tanya dari Zen. Apa? Siapa aku? Kau merasuki tubuhku dan kau tanya siapa aku? Kampret betul kau nya. Udah rasuki, nggak tahu siapa aku. Menyadari kalau yang ada di depannya ini adalah gadis pemilik tubuh, membuat Zen pun berujar. Benar. Ternyata dugaanku benar. Kalau ternyata kau masih hidup, tapi kenapa tubuhmu bisa disegel di tempat ini? Tanya dari Zen. Hei, siapa bilang aku udah mati? Tapi ya sebenarnya aku juga bisa dikatakan kalau aku udah mati sih. Tapi ya intinya, aku tidak menduga selama ribuan tahun akhirnya ada pejuang bodoh yang mencoba masuk ke dalam tubuhku. Bocah dan apa maksudmu? Tanya dari Zen. Kau tidak perlu tahu. Intinya, karena kau telah masuk ke dalam area jiwaku, jangan kau pikir aku akan membiarkan kau pergi. Ya, tahu dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di sini Zen pun ia berujar, tetua, maafkan aku. Aku tidak sengaja sebelumnya telah merasuki tubuh Anda. Tolong maafkan saya dan biarkan saya pergi dari area jiwa Anda. Dasar bocah tidak tahu malu. Jelas-jelas kau sengaja menghancurkan perisai petiku dan kau berniat untuk merasuki tubuhku. Dan sekarang kau katakan kalau kau tidak sengaja. Edan. Di sini Zen pun juga sadar kalau usahanya ternyata untuk melobi gadis ini tidaklah berhasil dan ia juga harus kabur dari tempat ini. Tapi dengan teknik yang dimiliki oleh gadis itu, Zen ia pun ditangkap dan dihempaskan masuk ke dalam sebuah dunia ilusi. Dan setibanya di dataran, Zen pun juga langsung bertemu dengan rombongan orang yang membawa suatu kereta tandu. Dan dari dalam tandu itu, muncullah gadis pemilik tubuh. Di sini Zen pun yang bingung, doi pun bertanya, ada di mana aku saat ini? Pejuang dunia bawah, mereka benar-benar bodoh. Bahkan tempat ini aja mereka tidak tahu. Kacau. Namun setelah Zen berpikir sejenak, barulah ia sadar kalau ternyata dirinya saat ini berada di dalam suatu dunia Dantian, di mana seorang kultivator tingkat atas mereka dapat membuat dunia mereka sendiri di dalam tubuh mereka.
Dan hal itu pun dikonfirmasi benar oleh gadis itu. Setelahnya, Zen pun juga bertanya apa tujuan gadis ini membawa dirinya ke tempat ini. Hei, kenapa kau membawaku ke tempat ini? Apa yang kau mau? Tanya dari Zen. Hei, apakah kau tidak bisa berpikir? Kau mencoba merasuki tubuhku dan kau gagal. Dan sekarang kau tidak tahu kondisimu bagaimana. Kau ini tawananku bocah. Apa? Tawanan? Hei, bisakah kau kembalikan aku dan biarkan aku pergi dari tempat ini? Teman-temanku saat ini telah menungguku di luar sana. Dan jika kau tidak membiarkanku pergi, aku takut teman-temanku pasti yang ada di luar sana akan merusak tubuhmu. Ujar dari Zen. Apa kau bilang? Para kultivator Gold Sets itu maksudmu? Iya, kau benar. Aku juga merasakan sepertinya memang benar ada seseorang yang berniat untuk menghancurkan tubuhku. Dan benar saja, kini salah satu dari kultivator pun mencoba untuk membebaskan Luo Zen. Namun ketika ia ingin menghancurkan tubuh itu, tiba-tiba saja tubuh orang itu pun terbakar. Bukan cuma tubuhnya, tapi jiwanya juga terbakar. Jiwanya juga hangus terbakar. Dan melihat salah satu rekannya mati mengenaskan, membuat kepanikan pun terjadi di tempat ini. Dan mereka juga tahu kalau mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu, mereka hanya dapat menunggu sampai roh milik Zen keluar dengan sendirinya. Karena mereka juga tidak yakin dapat membantu Zen. Bahkan mereka juga sempat berpikir untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tapi karena Zen adalah bocah yang telah membuka teratai yang dapat membawa mereka pergi ke dunia batas atas, membuat raja yakin kalau Zen saat ini pasti ia sedang bertarung dengan jiwa pemilik dari tubuh itu. Dan tak lama setelahnya muncullah Putri Yui. Ya, Putri Yui pun datang dengan tubuh barunya ini. Kedatangan Putri Yui membuat kepanikan bagi Raja Tongling yang melihat putrinya datang, dan ia meminta agar putrinya meninggalkan tempat ini. Sedangkan untuk Zen saat ini ia pergi mengikuti gadis itu berjalan-jalan di dalam dunia buatan ini. Di tempat ini Zen pun juga melihat banyak sekali orang-orang aneh yang membuatnya bertanya, "Hei, apakah manusia yang ada di tempat ini? Apakah kau yang menciptakan mereka semua?" Tanya dari Zen. Ya, kau benar. Mereka semua memanggilku sang pencipta. Dan untuk menciptakan dunia ini, dunia di dalam tubuhku, aku benar-benar telah menghabiskan banyak sekali waktu. Selain terdapat kehidupan, fenomena alam juga terjadi di tempat dunia buatanku ini. Dan gadis ini pun menjelaskan kalau ini semua adalah fenomena alami yang telah ia buat. Dan untuk membuat dunia ini menjadi hidup, aku membutuhkan waktu selama 120.000 tahun. Dan aku yakin kalau dunia ini pasti akan berkembang dengan sangat cepat. Dan aku yakin 100.000 tahun lagi peradaban yang ada di dunia ini pasti akan semakin maju. Mendengar itu membuat Zen pun bingung dan bertanya, "Jadi apa tujuanmu membawaku ke tempat ini?" "Ya, tentu saja aku ingin kau menemaniku menciptakan dunia baruku ini. Sekarang kau dan aku akan tinggal di dunia ini dan berkreasi bersama diriku, dan itu pasti akan sangat menyenangkan," ujar gadis itu. Jangan bercanda. Aku hanyalah roh jiwa dan tubuh fisikku ada di luar sana. Tapi di sini gadis itu pun tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Zen. Bahkan ia juga akan membantu Zen untuk mempelajari suatu teknik yang dapat membuat jiwa menjadi abadi seperti apa yang ia lakukan. Dan itu membuat Zen pun berpikir, aing jadi nyangkut di mari dah. Namun melihat Zen yang sepertinya bingung membuat naga hijau pun berujar, "Lo Zen, apa yang terjadi? Apakah ada masalah?" "Hai, naga hijau. Bukankah kau ada di tubuh fisikku? Dan kenapa kau bisa berada di dalam roh jiwa?" "Aku tidak merasuki ke dalam pikiranmu, tapi aku berkomunikasi langsung dengan menggunakan jiwa. Katakan apa yang terjadi kepada dirimu." Ya, di sini Zen pun juga menjelaskan tentang apa yang ia temui di tempat ini kepada naga hijau, yang membuat naga hijau pun berujar, "Aku mengerti. Apakah wanita yang kau katakan itu memiliki mata berwarna emas dan ia menggunakan baju aneh berwarna emas pula?" "Ya, kau benar," sambut dari Zen. Ternyata bocah itu. Coba kau tanyakan sama bocah itu, apakah ia bernama Feng Nian Yun. "Hei, apakah kau mengenalnya?" tanya dari Zen. "Ya, aku mengenalnya," sambut naga hijau. Sedangkan itu gadis itu yang melihat Zen bengong membuatnya pun bertanya, "Oi, siapa yang kau ajak bicara? Sebenarnya ada seseorang yang memintaku untuk menyampaikan sesuatu. Apakah namamu adalah Feng Nian Yun?" tanya dari Zen. Ia mendengar nama itu membuat mata gadis ini pun langsung terbuka lebar. Dan ia juga memberikan tatapan membunuh. Dan ia juga bertanya, Siapa yang memberitahu namaku? Cepat!" "Luo Zen, katakan aja kepadanya kalau aku ini adalah kakek ketujuhmu." "Kakek? Tapi kau kan naga, tapi cucu perempuanmu manusia. Gimana nih? Gimana? Sudah, katakan saja. Aku akan memberitahumu nanti," ujar naga hijau.
Dan benar saja ketika Zen berujar kalau yang memberitahu nama itu, yang memberitahu nama itu adalah kakek ketujuhmu. Boom. Bak tersambar petir, gadis itu pun langsung berlutut dan menangis. Kakek. Wah, iya, gadis itu pun menangis dengan kencangnya. Ya, melihat gadis itu menangis dengan kencang membuat Zen pun heran. Lah, naga hijau, kenapa jadi seperti ini? Lo Zen, katakan saja kepadanya untuk berhenti menangis. Hei, kakekmu mengatakan untuk kau berhenti menangis. Ya, kini gadis itu pun mengusap air matanya dan ia juga bertanya, kenapa? Kenapa kakek ada bersama dirimu dan bagaimana bagaimana dengan kakek-kakekku yang lainnya? Ujar gadis ini. Naga hijau, piye kicu? Katakan yang sebenarnya, jangan khawatir. Itu tidak akan menjadi masalah, dia bukanlah orang luar. Dan ketika Zen mengatakan semuanya kepada gadis itu, gadis itu pun langsung termenung. Ya, setelah gadis itu tenang, di sini Zen pun juga bertanya, hei, bisakah kau mengeluarkanku dari sini sekarang? Aku hanyalah sebuah roh dan aku juga terperangkap di dalam tubuhku sendiri. Jadi aku tidak bisa mengendalikan tubuhku sendiri, apalagi membantumu keluar dari tempat ini. Ya begitulah. Apa? Hei, kemana ini? Tapi setelah Zen berpikir ulang, sepertinya ini cukup masuk akal. Mengingat tubuh gadis ini ternyata ada di dalam suatu peti yang tersegel. Tapi tiba-tiba saja gadis naga itu pun langsung, iya, benar juga. Aku memang tidak dapat mengendalikan tubuhku, tapi kau pasti dapat melakukannya karena kau memiliki inti jiwa. Ya, di sini Zen pun juga paham tentang apa maksud dari inti jiwa itu. Karena memang ini adalah tujuan utamanya, yaitu untuk dapat mengendalikan tubuh gadis itu. Tapi di sini ada sesuatu yang mengganjal pikiranku. Ujar dari Zen, kau katakan kalau kau adalah cucu dari kakek ketujuh yang merupakan True Dragon. Tapi kenapa bentukmu malah seperti manusia? Tanya dari Zen. Soal itu pertumbuhan seekor naga itu berbeda dengan manusia. Kami dapat berubah sesuai dengan apa yang kami mau. Memangnya kenapa dengan penampilanku? Ujar gadis ini. Namun karena rasa penasaran Zen telah hilang dan juga rencana mengendalikan tubuh ini telah bulat, maka dari itu Zen ia pun dihempaskan keluar dari dalam dunia buatan itu. Dan di ruangan jiwa ini, gadis naga ini pun berujar, sebelum kau mengendalikan inti jiwa, aku akan menyegel dulu jiwaku terlebih dahulu agar kau dapat mengendalikan tubuhku dengan leluasa. Dan benar saja, proses pemindahan itu pun membuat tubuh gadis ini pun bercahaya. Dan melihat hal itu membuat mereka semua yang ada di luar sana menduga sepertinya Lu Tianxing benar-benar telah mati. Dan hal senada pun disampaikan oleh Raja Tongling. Ia juga merasa merasuki tubuh yang ada di lantai 13 ini sepertinya memang mustahil. Maka dari itu, ayo kita kembali ke lantai 12 saja. Melihat ayahnya yang akan kembali membuat Putri Yui, ia bertanya, ayah, bagaimana dengan Lu Tianxing? Bocah itu, kemungkinan ia telah mati. Apa? Tidak, ia pasti akan baik-baik saja, ayah. Ujar Putri Yui yang tidak percaya dan tidak terima kalau Zen akan mati. Namun karena ayahnya telah berkata demikian dan juga rombongan sepertinya akan kembali, membuat Putri Yui ia pun gelisah dan ia ingin memastikan dulu untuk yang terakhir kalinya. Maka dari itu ia pun menghampiri tubuh gadis naga itu. Ia melihat dan merasakan ada yang mendekati tubuhnya. Di sini gadis naga ini pun berujar, "Oi, ada seseorang yang datang mendekati tubuhku. Apakah ia tidak takut mati? Hei, apakah ini adalah temanmu?" Tanya gadis naga itu. "Ya, dia adalah rekanku. Jangan bunuh dia," sambut dari Zen. Dan untuk tubuh itu tiba-tiba saja celing, ia bercahaya dan matanya pun terbuka dan ia juga berujar, "Hei, Yui." Tapi tiba-tiba saja, Putri Yui ia pun dicomot oleh ayahnya yang takut kalau itu akan berbahaya dan mencoba untuk kabur sejauh mungkin dari Putri Naga itu. Ya, di sela-sela dicomot oleh ayahnya, Putri Yui pun juga berujar, "Ayah, wanita itu menyebut namaku." Sedangkan untuk Zen, hei, kenapa mereka ketakutan setelah melihatku? Ya, hal itu dapat terjadi karena aku telah membunuh salah satu dari anggota mereka. Mungkin karena hal itulah mereka jadi takut saat aku terbangkitkan. Baiklah, setelahnya Zen pun melepaskan rantai yang mengikat tubuh ini dan tiba-tiba saja, Zen ia dapat terbang dengan sangat cepat, melambung dengan sangat luar biasa. Wow, ini adalah kekuatan seorang pejuang yang ada di tingkatan Divine Extremity. Waduh, ya gitulah. Wow, sungguh kekuatan yang sangat luar biasa. Tubuh ini dipenuhi dengan kekuatan. Iya, tapi walaupun tubuh ini sangat luar biasa, tapi boba ini sungguh sangat menggangguku. Pengen dicubit rasanya. Waduh. Dan selesailah alur cerita dari Apotheosis di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa. Bye.